Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang masih memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, hati yang masih terpaut dengan kajian. Sholawat serta salam semoga tetap tercurah kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Selamat datang di channel Herini. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sharing materi terkait dengan khairu ummah, umat terbaik. Selamat menyimak. Kondisi umat Islam hari ini bagaikan ikan sekarat. Kenapa bisa sekarat? Karena ikannya tidak ditempatkan di tempat yang habitat dia hidup. Ikan tersebut seperti digambar malah ada di daratan. Akhirnya dia kesulitan untuk bernafas pun sulit, tidak menikmati hidupnya. Jadi daratan itu bukan tempat hidup ikan, tentu kita sepakat akan itu. Maka apa jadinya kalau ikan ini terus-menerus berada dalam kondisi yang bukan di habitatnya? Hidup enggan, mati pun tak mau. Itulah yang terjadi pada kondisi umat Islam hari ini. Sedangkan kolam yang sehat tentu saja kita sepakat adalah tempat hidup terbaik bagi ikan-ikan. Bisa dilihat bagaimana ikan-ikan itu berenang dengan teman-temannya, menyenangkan ketika dipandang. Masya Allah. Maka sudah alaminya umat Islam hari ini pun hidupnya ada yang salah berarti. Kenapa yang Allah berikan label terbaik tetapi hidupnya tidak sesuai dengan yang tidak memiliki karakter terbaik? Apa yang terjadi sesungguhnya? Jika teman-teman meneliti bahwasanya umat Islam di seluruh dunia itu berada dalam ruang hidup yang sama, yaitu ruang hidup sekuler kapitalisme. Dan kita sepakat bahwasanya ruang hidup sekuler kapitalisme artinya ruang hidup yang bukan berasal dari akidah Islam. Dia adalah paham yang memisahkan agama dari kehidupan, yang menjadikan orang-orang yang bermodal besar, para kapital itu menguasai perekonomian dunia, dimonopoli. Artinya, ruang hidup sekuler kapitalisme ini bukanlah ruang hidup umat Islam. Maka sebagaimana ikan tadi, ikan seharusnya hidup di kolam agar sehat. Maka seharusnya umat Islam hari ini, umat Islam itu menderita karena hidupnya bukan di sistem Islam, tetapi justru hidup di sistem yang bukan Islam, sistem yang bertentangan dengan Islam, yaitu hidup di dalam ruang sistem sekuler kapitalisme, dan ini global. Maka wajar sejauh mata memandang kemanapun kita arahkan, umat Islam dalam kondisi yang terpuruk. Maka menjadi wajib bagi kita semua, wajib disadari bahwa sekularisasi agama dan kehidupan umat Islam itulah yang akan melahirkan banyak kesulitan dan penyimpangan. Itulah akar masalah kenapa umat Islam itu hidupnya sulit, hidupnya susah. Sistem ini telah memformat identitas Muslim bertentangan dengan format syariah Islam yang seharusnya hidup dalam keberkahan, hidup dalam kenyamanan, hidup dalam kondisi kemuliaan. Sekarang, karena kita hidup dalam sistem sekularisasi, maka ini telah memformat identitas Muslim ini bukan lagi menjadi Muslim yang kafah, Muslim yang taat, tapi didorong menjadi Muslim yang senang pada hal yang maksiat. Jadi menyimpangkan fitrah, karena fitrahnya manusia, fitrahnya seorang muslim ya bertakwa kepada Allah. Tetapi dorongan untuk maksiat justru lebih besar terasa di dalam sistem hari ini. Dan ini tentu saja menjauhkan dari kebaikan dunia dan akhirat. Jadilah kita sebagai muslim yang mengalami disorientasi tujuan hidup. Tahu tujuan hidupnya saja, banyak yang menjalani hidup, banyak yang tak tahu tujuan hidupnya. Meskipun secara formal pendidikan sudah selesai hingga ke bangku kuliahan, tapi banyak yang gamang, banyak yang terkena mental health, terkena hampa hidupnya.
karena materi yang dituju hari ini. Maka kita harus sepakat bahwasanya Allah telah memberikan identitas umat Islam sebagai khairul ummah, yaitu umat terbaik. Identitas kita itu menjadi umat terbaik dimanapun kita berada, apalagi di global, di bumi. Bukan menjadi pengekor peradaban barat seperti hari ini. Bukan menjadi umat yang tertindas, umat yang terjajah, umat yang terzolimi. Hari ini identitas umat Islam itu adalah menjadi umat yang lemah di mata musuh-musuh Allah. Maka sudah menyalahi dari identitas umat yang Allah gariskan. Bukan lagi khair ummah. Maka kalau kita ingin menjadi khair ummah, Allah telah menetapkan ruang hidup umat Islam itu seharusnya berada dalam sistem penerapan Islam apa saja, bukan berada di dalam rumah orang, rumah sistem yang lain, sistem yang rusak. Karena satu-satunya sistem yang akan memuliakan umat Islam hanyalah sistem Islam saja, bukan sistem yang lain. Sistem yang lain sebaliknya akan merusak kualitas umat Islam, menjauhkan identitas yang sesungguhnya. Lalu apa ciri dari umat terbaik atau khairul ummah? Allah sampaikan dalam Quran surat Al-Imran ayat 110. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billahi walau amana ahlul kitab lakana khairan lahum minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. Kamu umat Islam adalah umat terbaik, khairul ummah, yang dilahirkan untuk manusia selama kamu menyuruh berbuat yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Seandainya ahlul kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman dan kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik. Quran Surat Al-Imran ayat 110. Maka Allah sudah sampaikan dalam ayat ini bahwa ketika kita ingin menjadi umat terbaik, maka memiliki ciri-ciri. Pertama, haruslah amar ma'ruf nahi mungkar, menyuruh berbuat yang ma'ruf, yaitu yang ma'ruf di sini menyuruh berbuat sesuai dengan aturan Islam, mengajak pada Islam, mencegah dari yang mungkar, segala hal yang bertentangan dengan Islam, maka itu adalah kemaksiatan dan kita harus bisa mencegahnya. Maka ada dakwah di sana yang harus ditegakkan dan beriman kepada Allah. Maka harus senantiasa menguatkan kualitas akidah. Setidaknya ada 4 faktor menjadi umat terbaik. Yang pertama, sadar akan kewajiban. Maka kita semuanya punya tanggung jawab untuk menyadari kewajiban untuk mengembalikan identitas Muslim sebagai khair ummah tadi. Berarti semua punya tanggung jawab untuk melakukan amal ma'ruf nahi mungkar di lingkungan yang terkecil, lingkungan teman, lingkungan keluarga, hingga ke masyarakat, ke circle-circle yang kita ada di dalamnya. Kemudian yang kedua, wajib terlibat dalam tegaknya peradaban mulia. Jadi aktivitas kita harus berkontribusi pada tegaknya peradaban mulia, menyiapkan generasi yang tangguh. Kemudian faktor berikutnya untuk mencetak umat terbaik adalah haruslah menjadi orang-orang yang peka terhadap persoalan yang terjadi di tengah masyarakat. Berarti realisasi ukhuwah Islamnya itu harus terrealisir, harus terjadi, harus dipupuk. Agar tahu apa yang dibutuhkan oleh
masyarakat, apa yang dibutuhkan oleh saudara kita. Kemudian urusan pengaturan umat adalah tanggung jawab kita. Sebagaimana yang disampaikan dalam sebuah hadis bahwasanya makna dari politik Islam itu adalah riayah su'unil ummah, mengurusi urusan umat, mulai dari urusan-urusan yang berkaitan dengan individu, berkaitan dengan keluarga, sampai urusan yang berkaitan dengan kebijakan yang diterapkan di masyarakat, mulai dari pendidikan, kesehatan, keamanan, pergaulan, banyak seluruh aspek tadi yang poinnya itu pengaturan urusan umat. Itu kita harus punya tanggung jawab di dalamnya untuk sama-sama menjaga sesuai dengan koridor Islam. Intinya peka persoalan, tidak boleh menjadi pribadi yang EGP, emang gue pikirin. Tidak boleh menjadi pribadi yang individualis. Yang berikutnya adalah dibutuhkan yang namanya umat yang bisa bekerja secara kolektif. Jadi nggak mungkin menegakkan peradaban yang mulia, mengubah dari sistem yang gelap, diubah menjadi sistem yang terang, menuju cahaya, itu oleh individu sendiri nggak mungkin. Karena Rasulullah telah mencontohkan bagaimana Rasulullah membentuk jamaah dakwah, padahal Rasulullah adalah pribadi al-amin, pribadi yang paling mulia, yang terpercaya, yang terbaik di antara seluruh umat manusia yang Allah ciptakan. Rasulullah itu yang paling terbaik kualitasnya. Namun demikian Rasulullah menegakkan peradaban mulia itu tidak sendirian, tapi membentuk jamaah dakwah. Jadi butuh kekompakan dari seluruh elemen di masyarakat untuk sama-sama berjuang ke arah perubahan yang hakiki, ke arah perubahan kebangkitan Islam. Caranya gimana? Cukup dengan ittiba, mengikuti thariqah dakwah Rasul. Kemudian ini pula diingatkan di dalam Quran surat Al-Imran ayat 104. Bagaimana kewajiban dakwah secara berjamaah yang tidak bekerja secara individual. Yang berikutnya, faktor berikutnya adalah menerapkan Islam kafah. Jadi mindset kewajiban ini untuk menegakkan aturan Allah adalah harus dimiliki oleh seluruh elemen masyarakat, mulai dari grassroots hingga ke para pejabat. Tujuannya, kerinduannya harus satu visi, satu misi, mengembalikan lagi, menegakkan kembali aturan-aturan Allah, karena itu satu-satunya jalan agar Allah menurunkan keberkahannya kepada kehidupan kita. Semua itu harus taubatan nasuha, kembali pada aturan Islam yang lurus. Kemudian, standar kemuliaan umat itu adalah sistem Islam kafah dan di bawah kepemimpinan pemimpin yang adil. Adil di sini adalah pemimpin yang mengerti, yang mau menegakkan syariat Allah. Itu dikatakan adil. Karena satu-satunya hukum yang adil itu adalah syariatnya Allah, bukan aturan manusia. Maka 4 faktor ini harus senantiasa diupayakan ada untuk terwujud agar menjadi umat terbaik. Kalau tadi ada faktor-faktor yang harus diwujudkan, maka ini adalah unsur-unsur umat terbaik itu komposisinya apa saja. Itu ada 4 komposisi. Yang pertama, pilar umat terbaik itu terdiri dari individu bertakwa. Individu bertakwa yang pola pemikirannya, pola sikapnya, perasaannya, seluruhnya tunduk taat secara total kepada Allah, kepada syariat Allah. Senantiasa berpikir cemerlang. Orang-orang yang berpikir cemerlang itu menundukkan fakta serusak apapun tetap di bawah hukum syariat, bukan terbawa hawa nafsu. Itu ciri dari bertakwa. Sangat berhati-hati terjerumus ke dalam dosa. Yang kedua, karakter masyarakatnya itu senantiasa menghidupkan amar ma'ruf nahi mungkar, saling mengingatkan dalam aturan Islam, dalam kebaikan Islam, dan mencegah dari segala hal yang berpotensi
dosa, berpotensi maksiat, jadi mencegah kemungkaran. Itu karakter masyarakatnya, bukan karakter masyarakat individualis yang hari ini hadir di tengah kita. Unsur yang ketiga, hendaknya ada negara, dalam hal ini pemimpin yang berfungsi sebagai junnah, sebagai perisai, sebagai pelindung pertama dari rakyatnya, dan juga menjalankan aktivitasnya sebagai ro'in, sebagai periayah urusan-urusan umat. Maka kalau pemimpin yang hadir itu adalah berfungsi sebagai perisai, pelindung rakyatnya, dan pemelihara urusan rakyatnya, ini menjadi pemimpin yang amanah. Dan ini hanya bisa hadir dalam sistem yang adil, yaitu sistem khilafah ala minhaji nubuwah, sebagaimana yang telah terbukti selama 1300 tahun mampu mensejahterakan umat manusia dan mencetak peradaban mercusuar peradaban dunia. Jadi sistem pemerintahannya juga harus sesuai dengan sistem pemerintahan Islam. Apa itu khilafah? Bukan demokrasi atau sistem pemerintahan di luar Islam. Jadi ciri khas segala sesuatunya haruslah orisinil dari Islam. Kemudian pemikiran, perasaan, aturan yang diterapkan di tengah masyarakat, di tengah negara, menjadi kebijakan negara, seluruhnya harus taat total kepada Al-Khaliq Al-Mudabbir, kepada Allah sebagai pencipta dan pengatur terbaik. Semua komponen tadi harus menjadi tunduk taat kepada aturan Allah, menjadi komponen orang-orang yang bertakwa. Dan sejarah telah membuktikan bahwasanya ketika kita menjadi khairu ummah, maka itu akan menghempas semua derita hari ini. Sebagaimana ikan yang tadi sekarat berada di daratan, nafas pun susah, kalau dianalogikan sebagai umat hari ini, hidup enggan, mati pun tak mau, karena untuk mati pun kan harus ada persiapan hisabnya, nggak siap kalau harus mati, tapi ketika hidup juga ya penuh susah payah gitu, menderita. Maka sesungguhnya ketika kita kembali taubatan nasuha, mewujudkan komponen untuk menjadi khair ummah, itu akan menghempas semua derita. Allah janjikan dalam Quran surat Al-A'raf ayat 96, hidup akan penuh dengan keberkahan jika diterapkannya syariah kafah. Itu akan terwujudnya khairu ummah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardi walakin kazzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, niscaya kami akan membukakan untuk mereka berbagai keberkahan dari langit dan bumi. Akan tetapi mereka mendustakan para rasul dan ayat-ayat kami. Maka kami menyiksa mereka disebabkan oleh apa yang selalu mereka kerjakan. Garis bawahnya adalah Allah menjanjikan bahwasanya jika kita semua sebagai penduduk negeri beriman dan bertakwa kepada Allah, tunduk taat secara total kepada aturan syariat Allah, maka Allah akan membukakan bagi kita berbagai keberkahan dari langit dan bumi. Artinya keberkahan di sini ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan setiap waktu. Mau dikasih hujan menjadi berkah. Bukan seperti sekarang, hujan kebanjiran, saat kemarau kebakaran. Jadi serba salah. Berbagai bencana-bencana alam terus terjadi. Bencana kemanusiaan, bencana moral, bencana ekonomi,
Berbagai krisis terjadi di berbagai kehidupan kita. Kesempitan hidup dirasakan sebagaimana yang Allah sampaikan. Ancaman itu nyata di dalam Quran surat Toha ayat 124. Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, barang siapa yang berpaling dari Islam, maka baginya penghidupan yang sempit. Maka penghidupan hari ini yang terasa sempit itu karena kita telah berpaling dari aturan Allah. Begitupun Allah sampaikan di dalam Quran surat Ar-Rum ayat 41. Zoharul fasada fil barri wal bahri. Telah nyata kerusakan di darat dan di lautan akibat ulah tangan manusia. Apa ulah tangan manusia? Yaitu kemaksiatan yang dilakukan oleh mereka. Keengganan untuk taat terhadap syariah telah membuat berbagai dimensi kehidupan kita rusak, hancur. Maka sekali lagi untuk mewujudkan khair ummah adalah satu-satunya cara kembali kepada kepada jalur yang telah Allah tetapkan, taubatan nasuha, dan kembali pada syariat Islam yang kafah. Lalu harus bagaimanakah kita? Kemudian apakah ada contoh khair ummah yang pernah terwujud sebelumnya? Lanjut di part 2 di video berikutnya. Jazakumullah khairan katsiran kepada semua yang sudah menyimak hingga akhir bagian video ini. Jangan lupa untuk lanjut di part 2 berikutnya. Sekian yang bisa disampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika postingan ini bermanfaat, video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe.